Saudara, ketakutan itu frekuensinya siapa? Iblis, saudara. Kalau kita ketakutan, berarti tuningnya nggak tepat. Kalau frekuensinya Tuhan itu adalah iman. Betul saudara? Iman itu frekuensinya Tuhan. Ketika sama frekuensinya sama surga, maka pertolongan itu cepat atau lambat akan kita terima. Amin. Saya pernah baca buku saudara tentang ketakutan. Scary, ketakutan. Atau mungkin orang ngomong, ada yang ngomong fear juga sih. 85% kekhawatiran itu nggak terjadi dalam hidup manusia. Itu penyelidikan, buku. 85% itu nggak terjadi. Dan 12% kekhawatiran atau ketakutan itu akan terjadi. Tapi nggak separah apa yang dibayangkan. Saya pernah sharing di PW, 12%. Dan yang sisanya 3%, gimana? Ya terjadi, benar-benar ketakutannya kejadian, parah seperti itu. Tapi kita punya iman. Iman itu frekuensinya Tuhan, saudara. Betul? Dan percayalah, ketika tadi seperti contoh Musa, Yakub, semua itu menyamakan frekuensinya sama Tuhan. Mungkin pendengaran kita nggak tepat, pengertian kita nggak tepat. Tapi selama kita ada di frekuensinya Tuhan, percayalah, cepat atau lambat, kita semua akan ditolong sesuai dengan jatah kita masing-masing. Amin. Hari ini saya mau sharing judulnya Sons of Thunder. Pernah dengar saudara? Tuhan ngasih nickname bukan salah satu lah, dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Son of Thunder. Boanerges. Dulu waktu saya SMA, saya juga punya nickname saudara. Tapi nickname-nya dikasih sama teman-teman saya, bukan sama Yesus. Dikasih nickname sama teman saya Double Dragon. Karena kenapa diomong Double Dragon? Saudara pernah tahu mungkin orang yang kelahiran tahun 80-an, 90-an itu ada permainan Nintendo namanya Double Dragon. Permainan Nintendo Double Dragon ini, kalau orang main, gayanya apa? Selalu gulet, saudara. Jadi gini terus, mukul, gebukin orang. Lah saya tuh dikasih nama sama teman-teman saya, Double Dragon. Kenapa Double Dragon? Karena bukan ringan tangan, tapi ini gampang lukain orang. Apalagi yang namanya saudara kembar saya yang satunya itu, Gidi. Ini saya lagi ngobrol selisih paham sama teman saya. Itu dalam hitungan detik saudara, bukan hitungan menit. Itu teman saya udah berada di selokan. Bisa bayangin bagaimana emosinya beliau. Gitu loh. Saya lagi ngobrol. Maunya lu apa? Biasanya kita ke lapangan basket. Atau kalau lebih serius, kita cari tempat yang kosong, Stadion Bima. Atau mungkin kalau dulu kan kita pulang sekolah kan jam 1:30, SD Kristen itu markas saudara. Kalau mau ngebukin orang atau mau bikin orang gak enak gitu, dibawa ke situ, ke SD Kristen. Digebukin di situ. Kalau enggak, lu berani 1 lawan 1. Paling jauh Stadion Bima. Nah itu saudara saya itu bagian negosiasi. Negosiator. Ngobrol dulu. Kalau bisa diselesaikan dengan omongan, bisa diselesaikan dengan pembicaraan, selesai masalah. Mulai besok lu jangan kurang ajar sama gue ya. Sama kelompok gue lu jangan kurang ajar ya. Tapi kalau nggak bisa diselesaikan dengan omongan, kalau bahasa Cirebonnya ngelunjak, wongnya wis beli gelem diomongi, ya sudah. Terjadinya ya seperti itu. Dalam hitungan detik, itu teman saya sih sebenarnya sih. Tapi salah paham sama kami, dalam hitungan detik, berada di selokan saudara. Bisa bayangin saudara. Dan di dadanya ada cap sepatunya saudara saya. Kenapa hari ini saya ngomong Son of Thunder? Saudara ngerti Son of Thunder?
Kenapa kok Tuhan ngomong ini loh, dua orang ini namanya Boanerges, son of thunder. Kita mau baca ya saudara. Yakobus anak Zebedius, Markus 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus, kita mau belajar dari dua orang ini. Yang keduanya diberi nama Boanerges. Boanerges yang berarti anak-anak guru. Dan Tuhan Yesus ngasih nickname, ngasih apa ya, kalau orang zaman sekarang ngasih julukan lah. Nickname namanya Boanerges, anak-anak guru. Artinya apa? Sikap mereka, tindak laku kedua orang ini kadang-kadang seperti apa? Kilat, seperti guntur, gampang emosi, gampang untuk melakukan tindakan tanpa berpikir. Ini loh, Yakobus dan Yohanes nih, orang dua ini benar-benar orang yang tingkah lakunya dan sikapnya seperti kilat. Saudara pernah dengar kilat? Sering lihat guntur, saudara? Pernah bisa ngelihat? Nih ya, bentar lagi guntur. Nggak pernah loh saudara. Temu-temu jebret, guntur, kaget, hingkat. Wih, gunturnya gede banget ya. Seperti sambaran petir. Omongannya seperti sambaran petir. Lah Yakobus dan Yohanes ini, sikap dan tingkah laku mereka seperti petir. Saya kasih bukti kepada saudara-saudara semua. Lukas 9 ayat 51 sampai 55. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Lalu mereka pergi itu masuk ke desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang Samaria tidak mau menerima dia, yaitu Yesus, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Karena pada waktu itu orang Samaria nggak ada hubungan sama orang Yerusalem, dianggapnya musuh. Ketika dua muridnya itu, siapa saudara? Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lihat saudara, mereka ini gampang emosi. Dan saya percaya, mereka ini mungkin salah satu pahlawan Marvel pada zamannya. Kalau zaman sekarang Hollywood ngomong Thor. Zaman Yesus, murid Yesus yang namanya Yakobus dan Yohanes, itu Thor saudara. Bisa mendatangkan kilat dari langit kepada siapapun yang mau mereka bakar. Cengli gak omongan saya? Cengli saudara. Dan murid-murid Yesus ini punya karakter yang berbeda-beda saudara. Saudara tahu siapa yang nemuin 5 roti 2 ikan? Siapa? Andreas. Andreas itu mempunyai penciuman yang sangat tajam. Orangnya itu gendut. Katanya loh ya, saya nggak tahu nanti di surga ketemu nggak sama Andreas. Kalau saudara ke surga nanti ketemu nanti. Orangnya gendut dan suka bawa bekal selalu Andreas itu. Dan dia tahu makanan-makanan enak di mana tuh dia tahu. Itu namanya Andreas. Dan ketika dia lihat 5 roti 2 ikan dari kejauhan 5.000 orang, dia bisa ngerti loh. Ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Itu Andreas, karena penciumannya sangat tajam. Dan dia tahu gerak-gerik orang yang bawa makanan atau tidak bawa makanan. Dan itu anggota GK harus seperti itu, seperti Andreas harus tahu. Dengan ketepatan, dengan kecepatan, dan dengan kecermatan seperti Andreas. Balik lagi ke Yakobus dan Yohanes. Ini juga yang spesial saudara. Mereka itu dipanggil Yesus ketika mereka sedang ngapain? Sedang menjala ikan, betul? Saya dengan cepat. Mereka dipanggil Yesus. Dan ketika mereka lagi menjala ikan, mereka dipanggil sama Yesus. Dan mereka meninggalkan ayahnya dan pekerjaan mereka, betul? Di Matius 4 ayat 21. Dan hari itu dimulailah perjalanan bersama Yesus. Amin. Orang yang keras kepala,
Kalau orang Jawa ngomong, iki wong Yohanes sama Yakobus omongannya nyelekit koyo kilat. Nek ngomong nggak bisa halus. Nek ngomong nyelekit. Saya ini orang yang nyelekit, saudara. Bisa tanya istri saya, bisa tanya ibu saya. Kalau Gidi itu orangnya nggak nyelekit. Tapi kalau saya ini ngomongnya nyelekit. Tahu nyelekit ya toh, saudara ya? Pengennya nggak nyelekit. Pengennya nggak ngelukain orang. Tapi ngelukain tuh. Dulu waktu saya jadi koordinator PDKM Lifeguard Community. Pengennya nggak nyakitin anak buah saya. Nggak nyakitin koordinator saya. Tapi yang keluar apa? Nyakitin. Omongannya kasar. Kalau nggak bisa ya sudah. Nggak usah pelayanan lagi. Pulang aja. Kalau capek udah off aja. Seringkali nyelekit omongannya. Nggak beda sama anak-anak guru. Hari itu mereka meninggalkan ayah mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Lalu mengikut Yesus. Dan hari itu mereka melihat yang namanya sign and wonder dalam hidup mereka. Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Bahkan kejadian 5 roti 2 ikan. Mereka ikut pelayanan di 5.000 orang itu. Mereka ikut ada di sana. Ketika Yesus berjalan di atas air, mereka melihat dengan mata kepala mereka. Bahkan temannya Petrus berjalan di atas air, mereka melihat sign and wonder. Dan sampai pada puncaknya, mereka melihat Markus 9 ayat 24. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Artinya apa? Yang dia omong namanya Boanerges, anak-anak guru. Ini ada di lingkaran terdekat dari Yesus. Betul saudara? Petrus adalah orang yang keras kepala, sok pahlawan, sok pemimpin. Yohanes adalah orang yang keras. Yakobus adalah orang yang secepat kilat omongannya. Tapi hari itu Yesus mengajak 3 orang ini untuk naik ke atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ sendirian. Lalu Yesus berubah di depan mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Saudara bisa bayangkan kehidupan mereka yang dulu cuma jala ikan. Yang dulu cuma cari ikan. Tapi ketika dia bersama dengan Yesus, dia melihat sign and wonder. Dia melihat mujizat demi mujizat. Dia melihat yang namanya air kobokan, air pembasuhan menjadi air anggur yang manis. Dia melihat yang kusta disembuhkan dan yang miskin diperkaya. Betul saudara? Dan ketika di gunung dia melihat kemuliaan. Mungkin hari ini saudara dan saya ketika dulu gak kenal Yesus, gak tahu di mana. Tapi hari ini Yesus sudah mengambil saya dan saudara untuk ada di dekatnya. Dan biarlah hari ini keajaiban-keajaiban, sign and wonder yang pernah kita lihat, yang pernah kita alami, itu gak sia-sia dalam hidup kita. Amin. Suatu kehormatan untuk menjadi orang yang di dekat Yesus. Betul saudara? Dan hari itu gak sampai di situ saudara. Ada suatu permasalahan. Di Markus 9 ayat 33 ayat 34. Kemudian Markus 9 ayat 33 sampai 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi murid-muridnya diam
Di situ ada Yohanes dan Yakobus, ada. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Alkitab mencatat argumentasi ini, saudara. Mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara murid-muridnya. Hati-hati, saudara. Perbandingan kadang menghancurkan. Saudara ingin lihat anak-anak saudara hancur? Bandingkan dia dengan orang-orang lain. Saudara ingin istri Anda tidak mencintai Anda kembali? Bandingkan istri Anda dengan istri yang lain. Anda ingin suami Anda terhina? Bandingkan suami Anda dengan suami yang lain. Anda jadi guru hari ini, Anda ingin dicintai oleh murid-murid? Jangan banding-banding ke. Betul saudara? Perbandingan, comparison is dangerous game to play. Suatu permainan yang membahayakan, saudara. Ketika engkau mulai membandingkan keluargamu dengan keluarga tetanggamu, engkau membanding-banding, hati-hati. Memang perbandingan gak selalu jelek, tapi perbandingan adalah permainan yang sangat berbahaya. Amin saudara. Dan hari itu Yakobus dan Yohanes ikut dalam permainan banding-banding ke. Amin. Di Markus 9 ayat 35 berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid. Dipanggil semuanya. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Yesus tidak melarang untuk kita terjadi terdahulu, enggak melarang saudara. Tapi jangan itu menjadi hal yang utama. Aku harus yang pertama nih. Aku jadi pertama nih. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Karena firman Tuhan berkata, yang terakhir dan menjadi pelayan untuk semuanya. Itu sikap yang benar. Dan kalau saudara pikir setelah ini selesai, Yakobus Yohanes enggak selesai loh. Masih bikin ulah loh yang namanya Yakobus dan Yohanes. Di Markus 10 ayat 32 sampai 34. Saya mau baca dengan cepat buat saudara. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya itu. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia mengolok-olok diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ayat selanjutnya. Saudara, kalau kira-kira saudara ngeliat atau mendengar pemimpin saudara, atau ibu saudara, atau guru saudara, bakal disesah, bakal dibunuh, bakal diludahi, kira-kira apa? Ngamuk gak? Ngamuk. Oh apalagi Yohanes, Yakobus, harusnya ngamuk. Betul saudara? Ayat selanjutnya saya baca. Ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes. Lihat saudara. Ini ayat selanjutnya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Di ayat yang lain di Matius 20 ayat 17 sampai 21 ternyata di situ juga ada ibunya loh saudara. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu yaitu Yakobus dan Yohanes kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Katanya, apa yang kau kehendaki? Jawabnya,
berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kanan kirimu. Saudara bisa lihat, iki wong kurang ajar. Barusan Yesus ngomong, aku akan ke Yerusalem dan akan diserahkan kepada orang berdosa. Yakobus dan Yohanes malah bikin konspirasi, bahkan ibunya melu-melu ngomong, Yesus nanti ya saya minta kursi yang terbaik ya di kerajaan surga. Saya nggak ngerti ayat ini. Saya nggak ngerti artinya dalam pikiran Yohanes dan Yakobus itu apa. Kok bisa-bisanya meminta seperti itu. Di Markus 10 ayat 41, Markus 10 ayat 41 ayat selanjutnya tadi Markus, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Hari ini saudara, kalau ini semua tercatat di Alkitab, itu berarti kemungkinan bisa terjadi nggak di antara kita? Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau murid-murid Yesus berargumentasi seperti ini. Siapa yang terbesar? Siapa yang lebih terhormat? Banyak orang-orang saudara yang dulunya murni seperti Yakobus dan Yohanes, ikut Yesus dengan kemurnian, meninggalkan ayahnya, meninggalkan pekerjaannya, mau melayani Yesus demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi bersama perjalanan hidup, perjalanan pelayanannya, mereka mulai miring. Dulu waktu zaman PDKM awal-awal aku dulu, itu kita tuh tikeran. Iko masih ingat ya kok ya? Kita tikeran saudara. Sebelum kebaktian susun tiker dulu, setelah kebaktian rapiin tiker. Kalau retret yang gotong siapa? Ya kita-kita pelayan. Gotong speaker, ngulung kabel, bantuin Om Uhok. Itu kita semua. Dulu saya awal pertama kali pelayanan, wah jadi asyir bangga banget saudara. Nyalamin orang tuh bangga banget. Dikasih kepercayaan beresin tiker, bangga banget. Wih, dikasih kepercayaan. Terhormat nih saya. Saya ngelakuin, beresin tiker. Dulu waktu di Holy, pertama kali di Holy Stadium, KKR, jangan ngomong di Holy lah. Waktu pertama kali KKR di sini, Batra di sini. Saya ada di mana? Ada ingat? Bom ingat? Di mana Bom? Di lapangan mana Bom? Di belakang parkir. Di belakang, di lapangan parkir, ngatur bis hujan-hujanan. Bener Bom? Semua dilakukan dengan cinta, dengan kasih. Itu seperti nggak beda sama Yohanes sama Zebedius. Kok Yohanes sama Zebedius, Bapak ya Zebedius. Yohanes dan Yakobus. Waktu di Holy, pelayanannya apa Luk pertama kali Luk? Jadi singer ya? Salah. Singer itu setelah beberapa waktu. Enak pisan jadi singer nih ngarep di dalam uang ya. Ngulung kabel saudara saya di Holy. Kabeling ini loh. Dulu itu kamera itu masih pakai kabel. Sekarang pakai wifi. Udah nggak perlu orang kabeling. Ngendong kamera nggak bisa. Jadi ngapain? Kabeling. Saya disuruh sama KOAI, lu dapat tugas di kamera ya. Kamera berapa kok? Kamera 7 tak kamera berapa? Bagian apa kok? Kabeling. Apapun kabeling kok. Ngulung kabel lu. Siap. Banyak orang
di awal-awal pelayanan, apapun oke. Apapun oke. Tapi hari-hari ini saudara, banyak orang butuh yang namanya fasilitas. Tidurnya di mana? Fasilitasnya apa? Mic-nya seperti apa? Kendaraannya apa? Pesawatnya apa? Mobil jemputan saya apa? Makan di mana? Lebih mengerikan itu. Hati-hati saudara. Setiap kita, seperti Galatia 3 ayat 3 berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Belajar dari Yakobus dan Yohanes. Apa yang mau saya sampaikan hari ini? Jangan pernah lupa dari mana engkau diambil. Jangan pernah lupa dari mana asalmu. Jangan pernah lupa apa yang ingin engkau lakukan ketika engkau ikut Yesus. Jangan pernah lupa untuk siapa engkau melakukannya. Kalau engkau melakukannya hanya untuk manusia, percayalah engkau akan kecewa dan kecewa dan kecewa. Jangan pernah lupa. Seringkali saudara, manusia itu gampang lupa saudara. Ini kesaksian pribadi saya lah. Mungkin 12 tahun yang lalu, saya itu ke Hong Kong sama istri saya. Itu di awal pernikahan saya. Kami rencana hari pertama itu kita dari Hong Kong langsung kita naik MRT ke Shenzhen. Ke Shenzhen itu China saudara. Kita akan nginep di China 2 hari dan balik lagi ke Hong Kong. Delalahnya saudara, begitu sampai di Hong Kong, kita mau pakai MRT, kita mau ke Shenzhen. Ditolak sama bordernya. Mana visanya? Loh, Hong Kong kan wis jadi China, sama-sama. Karena istri saya dengar kalau dari Hong Kong ke Shenzhen itu nggak perlu visa. Karena paling dekat dan oke. Dan ternyata pakai visa. Jadi kita harus buang 2 malam di Shenzhen. Dan hari itu juga kita mungkin sampai di Hong Kong mungkin jam 7:30, 8 malam Hong Kong. Itu kita nggak punya penginapan. Kita nggak punya namanya istilahnya nginep kamar di Hong Kong nggak punya. Dan singkat cerita, istri saya searching pada waktu itu online mungkin pakai Agoda atau apa nggak ngerti saya pakai Traveloka atau apa karena mungkin nggak secanggih zaman sekarang. Dan mulai searching dan akhirnya dapat dengan harga yang cukup tinggi. Mungkin saya di Shenzhen berapa yuan, ini lebih mahal lagi 2 kali lipat. Tapi ya gimana lagi, mau nggak mau harus diterima. Dengan bawa koper 2, untung belum ada ekor itu, belum ada anak-anak itu. Kalau ada anak-anak mau tambah puyeng lagi mungkin. Itu berdua aja tuh sudah puyeng, gitu loh. Hah, nggak bisa ke Shenzhen, gimana ini? Harus nginep di Hong Kong, oke. Singkat cerita, kita dapat kamar di hotel, sampai resepsionisnya, saya udah booking online. Sampai resepsionisnya ngomongnya, nggak ada kamar pak, nggak ada kamar. Ini kami lupa ngeklik kalau udah habis kamar kami. Singkat cerita, saya tetap ngomong dan istri saya tetap ngomong, kami udah nggak punya tujuan lain gitu loh. Terus yang manajer hotelnya keluar atau bagaimana, tenang. Dengan bahasa Hongkong saya nggak ngerti lah, bahasa Inggris lah. Saya nggak ngerti juga istri saya ngomong apa. Artinya pokoknya intinya saya masih punya 1 kamar. Dan itu kamar suite. Kamar tertinggi di hotel ini. Ya sudah itu aja. Gitu kan. Namanya wong Indonesia kan, ya udah itu aja. Di-upgrade tanpa tambahan lagi saudara. Rencananya kami mau istirahat, dah capek banget. Udah pikiran udah kacau, pengen seneng-seneng tapi ternyata nggak bisa ke Shenzhen. Oke, sampai di kamar, udah sampai kamar. Saudara tahu, kamarnya tuh gede banget, 2 tingkat, mesamin. Kaca di mana-mana.
Saya baru pertama kalinya ini ngelihat kamar sebagus ini. Dan ketika saya lihat korden, lala-dala kota Hong Kong dari atas. Ngelihat bagus seumur-umur saya nggak pernah ke Hong Kong. Istri saya udah pernah. Saya nggak pernah. Yang tadinya pengen mandi terus istirahat karena capek, yang jadi ngapain? Ambil handphone, foto-foto saudara. Foto-foto. Istri saya udah mandi, udah tidur, kleker. Saya masih foto-foto. Saya keluar dari balkon, menghirup udara Hong Kong. Wah, sambil foto-foto selfie. Itu loh. Tujuan utamanya pertama apa? Check in, tidur. Kalau lebih indah lagi, ya mijetin istri lah. Capek, habis ngangkat koper. Enggak saudara, ngelihat pemandangan indah. Sudah ke distract tujuannya. Foto-foto. Tapi saudara kalau sekarang tanya, fotonya ada nggak Luk yang di Hong Kong? Ya sudah nggak ada, hilang. Handphonenya wis dijual, nggak tahu kemana, nggak bisa dipindahin. Ya sudah, goodbye, gitu loh. Itu loh. Ngerti nggak maksud saya saudara? Awalnya, tujuannya mungkin di awal pernikahan kita untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling terima satu sama lain dalam suka dan duka sampai maut memisahkan kita. Dalam hubungan bisnis, semua akan terbuka, semua pembukuan akan bagus, semua akan begini, akan begini, akan begini. Tapi berjalannya dengan waktu. Ini loh, hati-hati saudara. Hati-hati. Ini yang Tuhan ingatkan. Dari Yakobus dan Yohanes. Jangan pernah lupa bagaimana awal kita memulai segala sesuatunya. Dan lihat seberapa jauh Tuhan telah membawa kita sekarang. Amin saudara. Yakobus 3 ayat 16 berkata. Sebab, ini saudara Yesus bukan Yakobus yang tadi. Yakobus 3 ayat 16 berkata. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 4 ayat 1 dan 3 berkata. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukan datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Amin saudara. Yang mari pertama, jangan ada konspirasi, jangan ada perbandingan di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita. Yesus memperingatkan murid-muridnya. Markus 10 ayat 42 dan 45. Tetapi Yesus memanggil dan mereka berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Jangan pernah berkata, oh ya dulu saya pernah pelayanan di gereja itu. Oh ya dulu waktu saya itu. Tapi biarlah hidupmu penuh dengan kasih. Karena kalau engkau hidupmu dengan penuh dengan kasih, engkau pasti akan melayani. Amin. Apapun alasannya saudara, melayani adalah perwujudan dari kasih. Dan kasih itu adalah Tuhan sendiri. Saya sering ngomong sama anak buah saya, bahkan sama manajer saya. Manajer saya itu bawa nampan ke meja loh saudara. Manajer itu enggak cuma ongkang-ongkang, ini. Dia clean up juga loh, manajer saya. Saya selalu ngomong ke manajer saya, kalau kamu terlalu besar, egomu terlalu besar ini untuk melayani, engkau terlalu kecil untuk menjadi pemimpin. Saya akan ulangi,
Kalau egomu atau engkau merasa dirimu terlalu besar untuk melayani, engkau terlalu kecil untuk bisa menjadi pemimpin atau menjadi besar. Karena pelayanan, karena melayani adalah cara untuk naik ke atas. Amin. Kalau engkau melayani dan engkau pengen jadi yang number one, engkau pengen melayani dan engkau pengen dihargai, artinya engkau nggak punya kasih. Amin. Yesus yang memberitahukan, bukan saya loh saudara. Amin. Ayat yang hampir terakhir, Filipi 2 ayat 3b dan 4. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Anak-anak guru The Son of Thunder memberi pelajaran yang baik buat setiap kita, saudara. Saudara tahu murid Tuhan Yesus yang pertama kali dibunuh siapa? Oleh Herodes? Yakobus. Aneh ya? Yakobus gak pernah nulis kitab. Saudara tahu Yohanes? Dia penulis Injil, dia penulis Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Dan Alkitab berkata, dia satu-satunya murid yang nempelkan kepalanya kepada Yesus. Murid yang lain enggak, tapi Yohanes. Dia nempelkan kepalanya kepada Yesus. Saudara pasti hafal Yohanes 3 ayat 16. Sebab karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Betul saudara? Dia adalah rasul yang terkenal karena rasul kasih. Di kitabnya berpuluh-puluh kali dia berkata kasih, kasih, kasih. Awal dia ikut Yesus, Tuhan berkata, tak kasih julukan nickname Boanerges, anak-anak guru, the son of thunder. Tapi di akhir hidupnya, Yohanes sampai nulis kitab Wahyu, dia adalah rasul tertua yang tidak pernah. Sampai Tuhan Yesus ngomong, kalau aku gak menghendaki dia mati, gak matilah. Belajar dari Yakobus dan Yohanes. Yohanes menjadi rasul kasih. Dan saya percaya, Yakobus hidupnya berubah ketika dia nempel sama Yesus. Hidupmu dan hidupku, apapun jeleknya, apapun kotornya, tapi ketika kita nempel sama Yesus, hidupmu akan berubah. Enggak lagi Boanerges, enggak lagi seperti kilat, enggak seperti guntur. Tapi perkataanmu, kelakuanmu, tingkah lakumu adalah benar-benar penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus, itulah kesukaanku.